Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali bersama channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai proses memasak makanan. Kita akan membahas mengenai proses kukus dan tumis. Akan kita bahas secara detail bersama pakar gizi Profesor Dr. Dina Kemalasari, Master Gizi Spesialis Gizi Klinik. Sudah hadir bersama kita pakar gizi klinik Profesor Dr. Dina Kemalasari, Master Gizi Spesialis Gizi Klinik. Assalamualaikum Prof. Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana memproses makanan yang baik. Dan tentu tujuannya supaya gizi yang terkandung di dalam makanan itu tidak rusak dan kalau bisa bertambah. Baik, kita mulai dari bagaimana proses melakukan kukus. Nah, ini proses melakukan kukus yang baik. Silakan, Dr. Dina. Proses melakukan kukus yang baik, kita harus memperhatikan dari makanannya, bahan makanan yang akan kita kukus, Prof. Jadi jikalau kita lihat proses kukus itu mencapai 75 derajat sampai 100 derajat Celcius. Jadi kalau kita lihat proses kukus itu kan dia pengukusan dengan menggunakan asap yang keluar dari dari pemanasan air itu, dia akan mematangkan makanan tersebut. Tapi harus diingat bahwa tidak boleh langsung, harus ada alasnya, gitu, Prof. Harus ada alasnya. Itu berapa lama kira-kira dilakukan? Proses untuk pengukusan itu sekitar 10 sampai 20 menit, itu tergantung dari berapa banyak yang kita kukus, Prof. Nah, jadi harus kita perhatikan juga apakah jumlahnya banyak atau jumlahnya sedikit. Nah, kalau jumlahnya sedikit, patokannya adalah perubahan dari warna bahan makanan tersebut. Jadi kalau sekiranya kita lihat sudah berubah warnanya lebih doff atau lebih istilahnya lebih pekat, sudah berubah warnanya, ini kita anggap sudah masak. Gitu. Yang paling prinsip utama juga adalah tidak boleh mentah, gitu, Prof. Tidak boleh mentah maksudnya apa, Prof? Artinya gini, memang tubuh kita ini kan, Prof, sirkulasi tubuh kita itu adalah tidak bisa dengan mudah menerima makanan mentah. Walaupun ada tren makan raw food, istilahnya makan mentah, tapi kita usahakan makanan yang kita kukus tersebut harus dalam keadaan masak atau dalam keadaan matang. Karena di usus kita ini kan ada enzim dan lain-lainnya. Kalau dia makanannya mentah, maka itu akan sulit untuk diserap vitamin-vitamin yang ada dalam bahan makanan. Baik, jadi kukus ini salah satu cara kita proses ya. Tadi di alasnya pakai apa tuh, Prof. Dina? Macam-macam bisa, Prof, tapi prinsipnya adalah yang aman terhadap bahan makanan tersebut. Jadi kalau kita alas pakai plastik, mungkin risiko untuk plastik yang dipanaskan terus-menerus kan risiko untuk kanker lebih besar. Jadi pakailah yang alami, bisa pakai daun pisang atau yang lain yang lebih aman, dibungkus daun-daunan. Kalau biasanya mungkin ada daun macam-macam lah, Prof. Nah itu daun daun pisang, kemudian ada daun yang satu kelopaknya itu saya lupa lagi atau apa itu masih bisa. Daun-daun tapi yang bersih ya, yang bersih ya. Iya. Kalaupun kita ragu lengket, maka kita alasi dulu dengan sedikit minyak, boleh. Oh, jadi supaya tidak lengket dikasih minyak dulu, minyak makan maksudnya ya? Iya. Kemudian, kalau makanan tradisional juga boleh dengan sedikit santan untuk supaya tidak terlalu lengket. Oh, gitu, tambah enak lagi ya. Nah, dia kan kalau kukus ada air di bawahnya ya? Iya. Nah, airnya air apa tuh? Ya, kalau untuk air tentunya sebenarnya air yang bersih saja atau air yang biasa kita konsumsi itu udah bisa mencukupi karena tujuan kita adalah untuk mengambil penguapan tersebut. Nah, keuntungannya sebenarnya Pak itu tadi kalau karena dari uap-uap tadi tidak semua akan hilang gitu, karena dia ditutup juga. Jadi keuntungan memang dikukus itu salah satunya itu. Ya, jadi makanan masak tetap disimpan oleh
disimpan oleh bahan makanan tersebut, jadi tidak mudah hilang. Ya, jadi bahan-bahannya terjaga terus ya, tidak hilang deh ya. Iya, Ya. iya, Baik, tadi lamanya sudah ya, nggak boleh lama-lama ya, 10 menit aja cukup ya. 10-20 menit, Oke, 10-20 nah menit. tergantung berapa banyaknya, Ya. Prof. Nah, sekarang ini para pemirsa pengen tahu juga nih, apa saja bahan-bahan makanan yang cocok untuk dikukus? Artinya kalau dikukus dia mungkin gizinya tidak hilang atau bahkan bisa bertambah lagi gitu. Kira-kira apa bahan makanannya, Prof. Dina? Ya, bahan makanan untuk bahan kukusan ini tentunya bahan makanan sumber protein bisa. Ikan kita kukus itu bisa. Tapi tentunya bentuk atau dari bahan makanan sumber protein tersebut itu sudah tidak boleh terlalu tebar karena prosesnya nanti akan lebih lama. Tapi pada prinsipnya adalah bahan makanan sumber protein bisa kita lakukan proses pengukuran tersebut sehingga proteinnya tidak rusak. Untuk bahan makanan sumber dari karbohidrat, apakah dia dari tepung-tepungan, itu juga punya keunggulan di sini. Jadi kita mau bikin kue atau kita mau bikin dimsum yang dari bahan makanan sumber karbohidrat, itu juga lebih baik. Tapi seperti kata Prof bilang tadi bahwa juga dari pertanyaan-pertanyaan Prof bahwa ini cita rasanya terjaga, kemudian vitaminnya umumnya terkumpul di situ terus karena tidak ada yang lari. Jadi selain dari bahan protein, berarti sayur-sayur juga bisa ya? Sayur bisa, tapi ada kuncinya, Prof. Ya, Kalau apa itu? sayur-sayuran Ya, gimana? adalah jangan sampai berubah warna. Jadi Oh, kalau kita lakukan proses pengukusan tersebut, kadang-kadang ya kita kan suka tinggalin kukusannya di dapur karena kita anggap oh tidak hangus, karena kan di atas kukusan, kita lupa. Nah, maka sayuran yang sudah dikukus tadi sudah berubah warna. Misalnya awalnya berwarna daun hijau tua, tiba-tiba sudah berubah menjadi agak kecoklatan. Nah, itu artinya sudah tidak bagus lagi untuk dikonsumsi. Jadi pertahankan warna sayuran atau warna sayuran buah-buahan yang kita kukus itu tetap pada warna aslinya. Jadi kita hanya melihat apa istilahnya lebih lembut konturnya, oh ini kelihatannya sudah masak, tapi nggak boleh berubah warna. ya berarti memang Ya sampai coklat gitu jangan gitu Mas. ya berarti memang harus kita lihat ya. Dari alat kukus Iya, biasanya ada kacanya ya. iya. Ya, Ada dan kacanya boleh, ya, tapi juga jangan prinsipnya jangan rajin juga membuka-buka apa tutup dandang, oh sebentar lihat. Nah, jadi pastikan aja waktunya. ya, Kenapa? ya. Karena kalau kita buka begitu air itu memang memanaskan, membuat makanan itu lebih mudah untuk dimasak. Tapi kalau kita buka tutup, dia bisa menguap gitu. Kalau dalam keadaan kukusan, air yang menguap yang mungkin ada sedikit sari-sari nutrisinya dia akan kembali lagi gitu. Tapi kalau Berarti buka tutup ya, ya ya. mudah hilang. Berarti ada dua cara. Pertama, kalau memang alat kukusnya ada kacanya ya bisa ditengok ya, atau waktu ya. Jangan lewat Iya, dari apa 20 tadi? menit. Iya. Oh, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian kita masuk ke yang proses makanan yang selanjutnya yang kedua nih Prof. Tumis. Nah, ini kan banyak juga masyarakat kita yang melakukan proses makanan tumis ya. Nah, tumis yang benar itu bagaimana sebetulnya, Prof? Minyaknya bagaimana atau bagaimana? Silakan, Prof. Iya, ini bagus sekali ya Prof. Karena paradigma kita orang Indonesia tuh selalu menggunakan minyak banyak. Tapi sekarang seiring dengan penyakit-penyakit yang ada, penyakit kardiovaskular yang meminta untuk mengurangi penggunaan minyak jenuh, kita pun harus mengantisipasi penggunaan tumis tadi. Nah, dengan penggunaan tumis tadi, itu bisa kita gunakan dengan jumlah minyak yang sedikit. Apakah 10 sampai 30 cc minyak bisa kita gunakan dengan menggunakan api yang sedang. Jadi jangan terlalu panas. Nah, demikian Prof. Jadi tapi hanya maksud saya begini, perhatikan juga minyaknya. Jadi bukan sembarang menumis dengan minyak yang bebas. Pilih-pilih minyaknya. Iya. Apa ada jenis minyak yang direkomendasi untuk tumis ini, Prof. Dina? Iya, oke. Yang pertama sekali memang yang sering kita gunakan adalah minyak kelapa sawit. Kenapa minyak kelapa sawit? Karena dia lebih stabil. Dia lebih jenuh memang. Jadi kita perlu pakai sedikit saja untuk menumis tersebut dan pastikan bahan makanannya sudah matang.
Untuk minyak jenis asam lemak tidak jenuh rantai tunggal atau MUFA yang biasa kita pakai untuk seperti minyak zaitun, ini adalah minyak yang sangat baik sekali untuk kesehatan untuk masa sekarang ini, akan tetapi perlu diingat tidak untuk dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi. Jadi penggunaan, saya tidak menyarankan minyak zaitun untuk dipanaskan, karena penggunaan minyak zaitun yang dipanaskan itu akan membuat asam lemak tidak jenuh tunggal tadi akan menjadi jenuh. Nah, kalau jenuh dia akan lebih, maksudnya lebih menyulitkan kita dan lebih istilahnya berbahaya untuk kesehatan. Nah, untuk lemak yang minyak kelapa tadi, cukup sedikit-sedikit saja, mungkin 1 sendok makan digunakan atau 2 sendok makan untuk menumis sedikit saja, ini akan jauh lebih baik. Kalau dulu kan kita nuang minyak itu pakai botol yang besar, ini sekarang kalau kita lihat di kompetisi-kompetisi masak atau chef-chef yang ada, jadi cukup pakai udung yang kecil aja seperti nuang saus itu, Prof, itu sedikit aja. Jadi untuk meminimalisir pemakaian minyak kelapa atau minyak kelapa sawit yang berlebihan, karena efeknya berbahaya pada kesehatan tadi, Prof. Baik, berarti dia tidak boleh terlalu panas ya. Kira-kira bagaimana caranya supaya jangan terlalu panas ya? Prinsipnya, kalau sekiranya kita lihat memang kalau mau memasak di dapur yang sudah lebih baik, tentunya ya pakai termometer. Ada ukurannya itu sebenarnya, Prof. Akan tetapi kalau sekiranya kita masak tradisional, mungkin ibu-ibu di rumah yang nggak mungkin, nah dong misalnya, nggak mungkin dong kita pakai termometer untuk ngerasa ini itu, ya enggak. Ya kita pastikan saja, kita rasakan tangan sedikit panas di atas tempat kita untuk memasak atau menumis, itu sudah cukup. Langsung saja untuk kita letakkan bahan makanan mentahnya, kita tunggu sebentar dengan ingat suhunya sedang saja, nggak usah terlalu tinggi. Begitu suhu tinggi, dia akan cepat membakar protein yang berada di luar dari makanan tersebut, sehingga itu akan membahayakan bagi tubuh kita. Baik sekali, ya berarti ini orang-orang yang berisiko lah untuk hipertensi atau sakit jantung atau hiperkolesterol ya, ada pilihan ya. Kalau tadi kukus ya, itu udah jelas ya aman bagi orang yang punya risiko itu. Nah ini tumis ya, salah satu bisa kita rekomendasikan ya untuk masyarakat kita yang berisiko penyakit seperti di atas. Terima kasih Dr. Dina Kemalasari atas keterangannya. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.